Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Fari dari kelas E, NIM 11112200151 ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan contoh dari korupsi. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, atau contohnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut. Yang kedua, suap menyuap. Memberi atau menjanjikan suatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan sengaja penggelapan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Contoh, penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Yang keempat, pemerasan pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan suatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Contohnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000, padahal seharusnya hanya 15.000 atau malah gratis. Nah, yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang, membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Yang keenam, bantuan kepentingan dalam pengadaan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Contohnya, dalam pengadaan alat tulis, kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya. Dan yang terakhir, ketujuh, gratifikasi. Siap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instalasi pemerintah. Sekian dari saya Muhammad Riki Fari, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.